Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Diana MPDI, salah seorang dosen pada program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Taiton Probolinggo. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pembelajaran mata kuliah yang sangat ampuh, yaitu manajemen strategik dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah manajemen strategik ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang mempunyai bobot 3 SKS dan diprogram pada semester ganjil, yaitu semester 5. Mata kuliah ini membekali mahasiswa akan pengetahuan dan keterampilan dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yaitu topik strategis pada manajemen baik lembaga pendidikan maupun organisasi lainnya. Perkembangan dan penerapan manajemen strategis dalam lembaga pendidikan dengan diawali pembentukan filosofi visi dan misi serta penilaian lingkungan strategis sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan perumusan langkah-langkah strategis, audit strategis serta kasus-kasus pada lembaga pendidikan. Dalam menunjang tujuan pembelajaran, referensi yang digunakan terdiri dari referensi utama dan pendukung. Referensi utama yang digunakan adalah buku David dan Thomas yang diterjemahkan yang berjudul Manajemen Strategik. Buku Manajemen Strategik, Pengantar Proses Berpikir Strategik karya Sri Wahyudi serta Manajemen Strategik, Konsep dan Alat Analisis karya Suwaryanto. Sedangkan penunjang dapat berupa artikel ilmiah yang sesuai. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah adalah aspek sikap. Pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Aspek pengetahuan, pertama, menguasai konsep dan teori-teori bidang manajemen pendidikan berbasis keilmuan Islam. Kedua, menguasai konsep pengelolaan, inovasi, pendekatan, prosedur, pemecahan masalah dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Ketiga, menguasai konsep MPI secara interdisipliner, transdisipliner, dan multidisipliner. Aspek keterampilan umum, pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Aspek keterampilan khusus, pertama, terampil menyusun desain dan instrumen pengembangan SDM. Kedua, terampil dalam menyusun desain dan instrumen monitoring dan evaluasi kelembagaan berbasis penilaian kinerja. Yang ketiga, mengelola lembaga, personalia, keuangan, fasilitas, humas, kurikulum, peserta didik, dan ketakausahaan pendidikan. Keempat, merumuskan kebijakan pendidikan dan mengambil keputusan. Kemudian CPL tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang terdiri dari CPMK 1, mampu menganalisis manajemen strategi dalam lembaga pendidikan. CPMK 2, mampu menelaah dan mengambil keputusan strategis lembaga pendidikan dengan tepat dan seksama. CPMK 3, mampu memecahkan masalah di bidang manajemen strategi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPMK 4, mampu menganalisis berbagai metode penilaian dalam manajemen strategi. CPMK 5, mampu mengoreksi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun materi atau bahan kajian mata kuliah ini adalah: pertama, konsep manajemen strategi. Kedua, visi, misi, tujuan, dan falsafah lembaga pendidikan. Ketiga, model deskriptif manajemen strategi. Keempat, pengambilan keputusan strategi. Kelima, analisis strategi. Keenam, perumusan strategi. Ketujuh, strategi bisnis lembaga pendidikan. 8, strategi korporasi. 9, strategi pertumbuhan dan perkembangan pasar. Di mana semua materi ini disampaikan dalam perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS.
Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah blended learning, di mana pembelajaran ini menggabungkan metode pembelajaran langsung sinkronus dan metode pembelajaran mandiri asinkronus. Untuk model sinkronus, saya menggunakan media Zoom Meeting untuk bertatap muka dengan mahasiswa, dan model asinkronus saya gunakan e-learning untuk memberi penugasan kepada mahasiswa dan sharing materi perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengunduh materi perkuliahan dan mempelajarinya kapan saja dan di mana saja. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan assessment learning. Selain itu, saya juga di akhir pembelajaran memberikan tugas mandiri yang sudah diunduh di e-learning. Berikut rekaman pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan telepon Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan apa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran mendapatkan ridho Allah. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Gimana kabar Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Materi hari ini tentang apa? Tentang model deskriptif manajemen. Model deskriptif Tentang apa materi hari ini? Model deskriptif manajemen strategik, Bu. Model deskriptif manajemen strategi. Berarti yang bisa jawab berarti sudah unduh RPS dan bahasan-bahasan pokok kuliah di e-learning ya. Ya, sebelum Ibu masuk kepada materi hari ini, Ibu ingin kembali mereview perkuliahan yang minggu kemarin ya, yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Baik. Apa yang dimaksud dengan PC? Ada yang ingat? Iya, saya. PC. Apa? PC daya pandang yang jauh, mendalam dan meluas, merupakan daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan dahsyat dan dapat menerobos segala batas-batas fisik, waktu dan tempat. Bagus, Mbak Duroh ya. Ya, ada yang Bu. lain? Saya, Bu. Monggo. Untuk visi menurut saya adalah apa yang didambakan organisasi ataupun apa yang diharapkan oleh organisasi untuk dimiliki atau diperoleh di masa mendatang. Baik, bagus ya. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kalau misi itu apa ya? Masih ada ingat? Saya, Bu. Monggo. Siapa? Mbak Dadifa ya? Nggih, Bu. Iya. Misi adalah dambaan tentang kita akan menjadi apa di masa depan. Baik. Bagus ya? Ya, bagus semua ini jawabannya ya. Sekarang Ibu bertanya lagi. Ada yang tahu tentang visi kampus kita? Tahu, Bu. Yuk, siapa? Ayo, ada yang bisa mengajukan tangannya? Saya, Bu. Bagus, silakan. Mbak siapa ini? Mbak Adiba. Oh, Mbak Adiba, iya Mbak Adiba ya. Lupa Ibu ya. Ya, Mbak Adiba, silakan Mbak Adiba. Oke. Visi UNUJA adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berkeadaban dalam pengembangan Tridharma secara inovatif, berlandaskan trilogi dan panca kesadaran santri Pondok Pesantren Nurul Jadid bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia tahun 2027 mendatang. Wah, bagus Mbak Adiba, terima kasih. Jadi visinya kampus kita
yaitu visinya menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkeadapan dalam pengembangan Tridharma secara inovatif berlandaskan trilogi dan panca kesadaran santri pesantren Nurul Jadid bagi pembangunan masyarakat Indonesia di dunia tahun 2027 ya. Ya, tahun 2027. Itulah visi dari kampus kita. Ibu rasa cukup ya? Ibu rasa sudah cukup. Baik, Ibu akan tampilkan slide perkuliahan hari ini. Sudah kelihatan? Ya, jadi perkuliahan kita hari ini membahas model deskriptif manajemen strategik. Adapun capaian-capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah di sini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses dari manajemen strategik. Yang kedua, mahasiswa mampu merinci lingkungan-lingkungan strategi. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, inilah dari indikator capaian pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat gambar yang di depan? Catur, Bu. Layar itu? Iya. Beda catur, Bu. Gambar apa ini, Nak? Catur, Bu. Catur. Ya, catur apa itu? Setir. Ya, ada gambar catur. Ya, terus ada apa lagi? Papan catur. Ya, ada papan catur. Nah, hitam putih, Bu. Catur, ya. Ya. Udah, Kak Jurid, Bu. Bisa dilihat semua ya itu gambarnya yang ada di layar kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Next ya. Kita next ya. Ya, Bu. Next, Bu. Ya, kita next ya. Bentar ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan antara keterkaitan gambar ini dengan materi hari ini? Dalam penyelesaiannya, Bu, harus dengan strategi yang matang. Nah, baik. Mas siapa ini yang jawab tadi? Mas Angga ya? Enggak, Bu. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Jadi kita ketika melihat gambar ini, berarti kita catur bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Jadi kita perlu strategi seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita mau mencapai tujuan, mesti butuh strategi. Di sini adalah keterkaitan antara gambar dengan materi yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, di sini kan ada curah pendapat ya. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membagi menjadi beberapa kelompok ya, untuk mendiskusikan terkait subbahasan pada pembelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu minta silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Ya, Bu. Siapa? Mbak Ratna ya? Nggih, Bu. Oh iya, silakan Mbak Ratna. Saya akan menyampaikan hasil diskusi tentang proses manajemen strategik, Bu. Ya. Menurut Misael bahwa proses manajemen strategik adalah seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi suatu organisasi atau sebuah perusahaan untuk mencapai persaingan strategik dan pendapatan di atas rata-rata pengembalian. Nah, sedangkan menurut David, proses manajemen strategik itu ada 3 tahap.
yakni tahap formulasi strategi, tahap implementasi strategi, dan tahap evaluasi strategi. Proses manajemen strategik terdiri dari 8 langkah, yaitu mendefinisikan visi, misi bisnis, dan tanggung jawab sosial, menganalisis lingkungan eksternal, menganalisis lingkungan internal, memilih tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategi bisnis, merinci rencana program, mengimplementasikan rencana program, dan mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian. Lalu semua langkah ini menjaga agar usaha tidak terhambat oleh lingkungan dan untuk berjaga-jaga terhadap peluang dan berbagai masalah baru. Mungkin cukup sekian Bu hasil diskusi dari kelompok saya. Ya, bagus ya, diwakilin sama Mbak Ratna. Selanjutnya kelompok lain, ada yang Saya mau mewakili? Kelompoknya, Siapa? kelompoknya saya. Mbak siapa? Mbak Duro ya? Oh Ya. iya, silakan Mbak Duro ya. Monggo Mbak Duro. Baik, menurut kelompoknya saya akan memaparkan tentang lingkungan strategik. Nah, lingkungan strategik terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal itu terdiri dari 3 perangkat faktor, yaitu yang pertama, lingkungan umum atau general environment terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi perusahaan tertentu, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, demografi, politik hukum, dan ekologi. Sedangkan faktor yang kedua yaitu lingkungan industri atau industry environment terdiri dari persaingan di antara anggota industri, hambatan masuk, produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Yang ketiga yaitu lingkungan global atau global environment, meliputi bahasa, budaya, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, riset pasar, periklanan, transportasi dan komunikasi, kerjasama, kontrak-kontrak, dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut HIT tahun 1999, cara untuk menganalisis lingkungan eksternal dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengidentifikasian atau scanning, mengidentifikasi tanda-tanda perubahan dan kecenderungan lingkungan sebelumnya. Yang kedua, pendeteksian atau monitoring, mendeteksi dini dengan mengobservasi perubahan dan kecenderungan lingkungan secara terus-menerus. Sedangkan yang ketiga itu peramalan, forecasting, mengembangkan proyeksi tentang antisipasi outcome berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang telah dimonitor. Nah, yang terakhir yaitu penetapan atau assessing, menentukan waktu dan kepentingan perubahan dan kecenderungan lingkungan yang diperuntukkan bagi strategi perusahaan dan manajemennya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Ya, kasih aplaus dulu dari perwakilan kelompoknya. Alhamdulillah sudah bagus ya paparan diskusinya. Terima kasih ya. Kita next ya untuk materi hari ini, yaitu proses manajemen strategi. Apa proses manajemen strategi? Jadi proses manajemen strategik itu seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi suatu organisasi untuk mencapai persaingan strategik dan pendapatan. Nah, di sini dalam proses manajemen strategik ini dia mempunyai 3 tahapan, ya. 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan formulasi strategi, yang kedua adalah tahap implementasi strategik, dan ketiga yaitu tahap evaluasi strategik. Yang pertama, apa itu tahap formulasi strategi? Yaitu di mana formulasi strategi ini suatu tahap merumuskan, menyusun, atau memformat strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi, misi organisasi, ya, mengidentifikasikan peluang dan ancaman
eksternal organisasi menentukan kekuatan dan kelemahan serta penentuan tujuan jangka panjang, yaitu menghasilkan strategi alternatif dan strategi terpilih berkelanjutan. Atau di sini bisa disebut dengan apa ya? SWOT. Tahu dengan SWOT? Halo? SWOT? Analisis SWOT, Bu. Iya. Ya, itu ada SWOT. Arti yang S-nya apa di sana? Strict, yaitu kekuatan. W-nya di sana yaitu weakness. Artinya apa? Kelemahan, ya. Dan Ya. O-nya di sana apa? SWOT. Opportunities. Artinya apa? Peluang, ya. Dan threat di situ yaitu apa? Ancaman. Nah, disitulah adanya analisis dari analisis SWOT itu. Itu yang pertama, yaitu tahap formulasi strategis. Yang kedua yaitu tahap implementasi strategis, ya. Yang mana tahap implementasi ini pada dasarnya dalam membuat strategi menjadi operasional, yaitu suatu tahap di mana perusahaan atau organisasi sudah memiliki tujuan, perencanaan kebijakan, motivasi karyawan, dan alokasi sumber-sumber. Sehingga strategi yang telah terformulasi dapat dinamakan dalam bentuk tindakan. Itu tahap implementasi strategi. Yang ketiga yaitu tahap apa? Tahap evaluasi strategi. Ya. Yang ketiga ini tahap evaluasi strategi. Jadi tahapan terakhir ya, mesti seorang manajer, seorang pemimpin perlu apa? Adanya tahapan terakhir, tahapan evaluasi. Jadi tahapan terakhir ini yaitu dari manajemen strategik, biasanya manajer atau seorang pemimpin ingin mengetahui informasi tentang apakah strategi tertentu apakah strategi tertentu tidak berjalan dengan baik dan sebagainya. Itulah perlunya ada evaluasi seperti itu ya. Nah, silakan kita next ya. Bisa dipahami nah? Bisa, Bu. Ya, di sini ada lingkungan strategik ya. Di mana lingkungan strategik itu ada lingkungan internal dan eksternal. Kayak ketika ada lingkungan internal dan eksternal, berarti ada perangkat faktor yang dimana ada lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan global. Itu ya. Jadi bisa next ya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya kan? Ingin bertanya? Mbak Ratna? Saudara Idris, Bu. Tanya? Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya? Ya, kalau bisa ya di sini ada ya. Tadi ada Ibu sebutkan sumber-sumber ya di sana ya. Ya, Ibu ingatkan saja ya. Jadi dalam kegiatan alokasi ada 4 sumber ya. Yang mana 4 sumber daya di sana. Yang pertama perlu diingat adanya sumber daya keuangan. Yang kedua ada sumber daya fisik. Yang mana kalau sumber daya fisik itu berarti mesti ada bentuk nyata lembaga atau organisasi. Itu dari sumber daya fisik. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Mesti ada setiap lembaga ataupun organisasi ada orang atau karyawan yang berkecimpungan dalam organisasi atau dalam suatu lembaga atau organisasi ya. Yang keempat sumber daya itu ada sumber daya teknologi yang bagaimana penggunanya dalam teknologinya. Itu yang perlu diingat ya dalam sumber-sumbernya. Ya, begitu ya.
Saya saya akhirin ya pertemuan kita. Kalau Iya, tidak ada Bu. yang bertanya, Iya, Bu. cukup ya? Ya. Cukup, Bu. Perlu diingat lagi ya, Ibu, kelupaan ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir di LMS ya. Ya, Iya, jadi Bu. kunjungi, buka aplikasinya Learning, di sana nanti isi daftar hadirnya, sesuaikan nanti Ibu juga mengisi ada tugas-tugas ya, sesuaikan dengan deadline-nya begitu ya. Siap, Oke, Bu. Ya. Siap, Bu. Nah, untuk pertemuan ini semoga kita mendapatkan berkah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama, monggo ya bisa live ya. Kasih Ya, Bu. Bu. Yuk, yuk. Ini bingung Bu,